Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kajian singkat kita pada kesempatan ini mengenai at-tawassul, tapi pembahasan yang terakhir. Di kajian yang lalu saya sudah memberikan penjelasan dengan seterang-terangnya bahwa tawassul syar'i yang ketiga adalah bertawassul dengan doa orang lain yang dipandang soleh. Tapi saya lupa pada kajian yang lalu memberikan penjelasan. Padahal ini penting. Kalaupun dibenarkan kita bertawassul dengan doa orang lain yang dipandang soleh, tapi harus diingat, orang soleh tersebut harus masih hidup. Jadi bertawassul kepada doa orang lain yang dipandang soleh sepanjang orang soleh itu masih hidup. Kemudian orang soleh itu meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Karena dia masih hidup, dia bisa berdoa. Makanya kenapa nggak boleh kepada orang meninggal? Karena orang yang sudah mati nggak bisa berdoa. Kan begitu. Maka kita garis bawahi ya. Ini nggak boleh dilupakan ya. Kalau kita bertawassul dengan doa orang lain yang dipandang soleh adalah orang soleh yang masih hidup. Dan objek tempat permintaan tetap Allah. Jadi jangan kita menjadikan orang soleh itu menjadi tempat objek berdoa. Tempat objek berdoanya tetap Allah Jalla wa'ala. Nggak boleh yang lain. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau kami beribadah, kami menyembah. Dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Menurut Syekh Muhammad Ali As-Sobuni dalam tafsirnya, termasuk dalam Sokpatu Tafsirnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu takdimul maf'ul, ya, mendahulukan objek. Fil lafzi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yufidu tahsis, mendahulukan pelengkap penderita atau maf'ul dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mempaedahkan penghususan. Artinya khusus Allah saja yang kami sembah dan khusus Allah saja tempat kami meminta pertolongan. Coba bedakan ya. Kami menyembah Engkau dengan hanya kepada Engkau kami menyembah. Beda nggak? Beda banget lah, ya kan? Kalau kami menyembah kepada Engkau, masih berkemungkinan menyembah kepada yang lain. Mungkin menyembah batu, mungkin menyembah kayu, mungkin menyembah pohon, mungkin menyembah hewan, mungkin menyembah bintang, menyembah bulan, menyembah matahari, bahkan mungkin menyembah manusia. Itu kalau kami menyembah Engkau. Tapi kalau kami hanya menyembah kepada Engkau, tidak menyembah kepada yang lain-lain,
Kalau kami meminta hanya kepada Engkau, tidak meminta kepada yang lain-lain. Bagaimana kalau minta tolong kepada teman? Dalam hal apa? Dalam hal keuangan boleh. Yang nggak boleh minta tolong dalam urusan gaib. Jadi wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami meminta. Meminta di sini dalam masalah mughayyabat, dalam perkara gaib. Meminta dalam perkara gaib itu hanya bisa diminta kepada Allah. Minta rezeki kepada Allah. Minta pelaris kepada Allah. Minta dilepaskan dari bahaya juga kepada Allah. Yang terakhir sekali ya. Yang terakhir sekali. Ini di penghujung ya. Yang terakhir sekali, yang dinamakan orang solih itu siapa? Iya kan? Yang dimaksud orang solih itu bukanlah orang yang memiliki gelar-gelar akademik. Profesor, doktor, begitu. Bukan. Bahkan tidak sedikit mereka yang memiliki gelar akademik yang hebat seperti itu, tapi menentang Al-Quran. Mengatakan Al-Quran itu sudah perlu diamandemen. Wal'iyadzubillah. Ini walaupun memiliki gelar akademik yang hebat, tapi bukan orang soleh. Dan kalaupun disebut orang soleh, bukan mesti kiai, bukan mesti ustadz, bukan mesti habib. Kenapa? Karena kiai yang menjual akidah juga ada. Ada ya. Gak usah sebut nama ya. Nanti saya kena undang-undang apa namanya? Ya, undang-undang pencemaran nama baik, ya kan? Saya terkena nanti undang-undang pencemaran nama baik. Gak usah sebut nama lah, tapi tahu lah itu ya. Dia kiai, tapi menentang sunnah. Dia kiai, wah, akidahnya luar biasa bahayanya. Dia berani mengatakan bahwa orang yang rajin tahajud, ya, orang yang rajin tahajud, mereka itu perlu diwaspadai, karena orang yang seperti itu masuk bibit-bibit teroris. Wal'iyadzubillah. Tahajud dikatakan bibit teroris. Orang yang hafal Quran itu bibit-bibit teroris. Orang yang pakai jenggot itu dibilang goblok. Padahal Nabi pakai jenggot. Dan para Nabi pakai jenggot. Kan begitu? Celana cingkrang itu bibit-bibit teroris. Pakai cadar itu bibit-bibit teroris. Kiai ngomong seperti itu. Jadi kalau ada kiai yang seperti itu, walaupun sebutannya kiai, tapi dia itu bukan orang soleh. Bisa jadi orang biasa tapi soleh. Contoh ya, saya pernah nonton di TV itu ya, di TV swasta. Ada seorang bapak tua, kurus krempeng. Bapak tersebut salah seorang korban lumpur lapindo. Kebetulan mendapat kompensasi sebesar 40 juta rupiah.
Begitu menerima, kan begitu, ditandatangani kwitansi dan angkanya pun jelas, 40 juta rupiah. Uangnya dalam amplop, nggak diperiksa-periksa lagi, langsung bawa pulang. Sampai di rumah terkejut. Rupanya amplop tadi bukan berisi 40 juta sesuai dengan yang ditandatangani. Yang di amplop tadi berisi 200 juta. Wah, ini bahaya ini ya. Apalagi zaman sekarang. Kan begitu. Tapi bapak tua itu tetap istiqomah. Dia katakan, ini bukan hak saya. Hak saya sesuai dengan yang saya tanda tangani, 40 juta rupiah. Dia kembali dibalikkannya ya. Kemudian dia mendapat penghargaan. 40 juta tetap diterima ya. Yang 40 juta rupiah tetap diterima. Ditambah lagi hadiah sebuah rumah. Masya Allah ya, mendapat hadiah sebuah rumah. Ketika ditanya oleh presenter TV, kenapa Bapak kembalikan? Kan nggak ada yang tahu. Apa jawabannya dengan bahasa Jawa? Memang nggak ada yang tahu, tapi Gusti Allah semerep. Ya. Nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu. Masya Allah, inilah orang soleh. Padahal bukan kiai, padahal bukan dokter, padahal bukan profesor. Ya, tidak memiliki gelar-gelar akademik dan tidak memiliki gelar-gelar kehormatan, tapi dia soleh. Demikian, wallahu a'lam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.